Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Monika Andela, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Saya di Fakultas Tarbiyah dengan program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Saya berada di kelas 2A dengan NIM 2115019. Video ini merupakan video untuk pemenuhan tugas mata kuliah teori-teori kepribadian yang diampu oleh Ibu Puri Handayani. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Teori Kepribadian dalam Paradigma Kognitif Carl Rogers. Yuk ke video selanjutnya. Kita membahas pokok pembahasan. Yang pertama, hakikat pribadi, yang kedua struktur kepribadian, yang ketiga dinamika kepribadian, yang keempat perkembangan kepribadian, dan yang kelima contoh aplikasi teori kepribadian kognitif Carl Rogers. Pembahasan pertama yaitu hakikat pribadi. Hakikat pribadi terdapat 19 rumusan yang menjelaskan mengenai hakikat kepribadian yang diambil tiga saja. Yang pertama, organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah atau phenomenal field, di mana dia menjadi titik pusatnya. Yang kedua, organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. Yang ketiga, organisme mempunyai kecenderungan pokok, yaitu keinginan untuk mengaktualisasikan, memelihara, meningkatkan diri atau self-actualization, maintain and change. Pokok bahasan yang kedua, struktur kepribadian. Sejak awal, Roger mengamati dan bagaimana kepribadian berubah dan berkembang. Ada 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan self-organisme. Organisme mencakup 3 hal, yaitu makhluk hidup, realitas subjektif, holisme organisasi. Yang kedua, medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman, baik yang internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Medan fenomena ini merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. Yang ketiga, self atau diri. Atau diri dibagi menjadi 2 subsistem, yaitu konsep diri dan diri ideal. Menurut Carl Rogers, ada beberapa hal yang mempengaruhi self atau diri, yaitu kesadaran, kebutuhan pemeliharaan, peningkatan diri, penghargaan positif atau positive regard, ketimpangan yang semakin besar antara konsep diri dengan pengalaman organik. Pokok bahasan yang ketiga itu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ada 3, yaitu kecenderungan mengaktualisasi, kemudian penghargaan positif dari orang lain, dan yang terakhir person yang berfungsi secara utuh. Kecenderungan mengaktualisasi. Manusia berkecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dengan jalan memelihara dan meningkatkan organisme ke arah otonomi. Yang kedua, penghargaan positif dari orang lain. Contohnya, seseorang akan berkembang secara positif jika dalam berinteraksi itu mendapatkan penghargaan, penerimaan, dan cinta dari orang lain. Yang ketiga, person yang berfungsi secara utuh, itu memperoleh penghargaan positif tanpa syarat dan mengalami penghargaan diri. Materi yang keempat, perkembangan kepribadian. Roger tidak memfokuskan diri untuk mempelajari tahap pertumbuhan dan kepribadian, namun dia lebih tertarik untuk meneliti dengan cara yang lain, yaitu dengan bagaimana evaluasi dapat menuntut untuk membedakan antara pengalaman dan ancaman yang orang lain persepsikan tentang pengalaman itu sendiri.
Contohnya, kecemasan dan ancaman yang menjadikan indikasi adanya ketidaksesuaian diri dengan pengalaman membuat orang berada dalam perasaan tegang, yang tidak menyenangkan. Namun pada tingkat tertentu, kecemasan dan ancaman itu dibutuhkan untuk mengembangkan diri dan memperoleh jiwa yang sehat. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu contoh aplikasi teori dalam cognitive culture. Ilustrasinya kita sebut saja namanya Dodo, siswa kelas 2A Teknik Informatika. Ia mempunyai 3 saudara dan dia adalah anak pertama. Keluarga Dodo termasuk tergolong mampu karena ayah Dodo bekerja sebagai pegawai di PT KAI Purwodadi, sedangkan ibunya hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Sosok Dodo tergolong siswa yang rajin dan mempunyai motivasi tinggi dalam belajar. Dodo juga banyak dikenal teman-teman sekolahnya sebagai pribadi yang bertubuh tambun, humoris, dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Setelah ia tamat nanti, ia bercita-cita akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Saat menginjak semester 4 menjelang kenaikan kelas, ia terkena PHK dari perusahaan tempatnya bekerja karena perusahaan tersebut mengalami kredit. Hal itu berdampak pada kondisi perekonomian keluarganya. Dalam kondisi seperti ini membuat pribadi Dodo mulai berubah, tidak seperti biasanya. Sikapnya tidak sehumoris dulu, aktivitasnya pun dalam kegiatan ekstra khususnya mulai menurun. Sebagian besar guru sekolahnya pun melihat pribadi Dodo berubah, sehingga membuat wali kelasnya prihatin. Setelah dilakukan pendekatan pada Dodo, akhirnya diperoleh inti permasalahan. Wali kelasnya pun menyarankan agar Dodo berkonsultasi kepada guru pembimbing di sekolahnya. Dan tanpa perasaan terpaksa, Dodo pun berkunjung ke guru pembimbing di sekolahnya. Dalam kasus yang dialami oleh Dodo ini dapat disimpulkan yang pertama, sejak ayahnya di PHK, kondisi perekonomian keluarganya mulai tidak menentu. Hal ini berdampak pada menurunnya psikis Dodo, pribadinya sedikit berubah, dan sosok humoris dan semangat belajarnya mulai menurun, sehingga berdampak pada penurunan nilai keaktifannya. Dan yang kedua, keaktifannya dalam kegiatan ekstrakurikuler pun menurun karena Dodo merasa cita-cita untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi tidak akan terlaksana. Dan yang terakhir, Dodo terpanggil untuk berkonsultasi pada konselor sekolah tanpa ada setiap